Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-33. Sang Raja melawat ke Semarang menghadiri pernikahan Gubernur Hohenndorf. Pasukan Obruk perjalanannya sudah hampir sampai di Wonokarto. Ada prajurit sandi yang melapor kepada Pangeran Pakuningrat bahwa musuh sudah bubar kemarin. Hanya tinggal seorang mantri yang berjaga, yakni Ki Ngabei Ahmad Saleh. Tumenggung Suryanagara, Rangga Wirasantiko, Adipati Puger, dan Tumenggung Jayadirja, serta semua pasukan sudah bubar, tak ada yang tertinggal. Obruk sangat kecewa, dengan keras membanting topinya. Nah, ayo terus pangeran, walau satu setidaknya kita dapat si Ngabei Ahmad Saleh itu, daripada pulang tanpa hasil. Lebih baik terus berperang. Walau sedikit, setidaknya Ki Ngabei Ahmad Saleh punya 30 prajurit berkuda, kata Obruk. Obruk lalu memberitahu Dragonder kalau sudah sampai di desa yang dituju. Jangan berhitung besar kecil. Yang laki-laki tumpaslah. Sudah maju pemuka prajurit Raden Suroprameyo, juga seorang andalan Pakuningratan bergelar Raden Tirtowijoyo dan Raden Subadiwiryo. Ngabei Ahmad Saleh mengetahui kalau musuh datang. Segera memukul bende sebagai tanda. Sudah keluar dari desa. Di tanah lapang terlihat musuh jumlahnya ribuan dan disertai serdadu Belanda. Segera menghindar Ki Ahmad Saleh ke arah utara. Bendiranya dikibarkan dan bende terus ditabuh. Pasukan Jawa dari Surakarta semua mengejar. Sementara pasukan Kumpeni masuk ke desa. Belum ada yang mengungsi di desa itu. Obruk sangat marah, kecewa karena musuh selalu mempermainkan. Kumpeni tak pandang bulu, asal saja menebas dengan pedang. Orang tua dan bocah yang berjenis kelamin pria disasar. Poyang-paying orang desa, terdengar jerit bersahutan, heboh berteriak-teriak. Si Obruk Tut Lemonde sangat beringas, seperti raksasa memakan bangkai. Orang mati berjajar-jajar di rumah dan di kebun-kebun. Di dalam masjid ada 70 orang laki-laki, sejaga orang tua serta anak-anak. Semua telah dibunuh. Ada seorang tua yang dulu menjabat penghulu ketika masih bekerja di Kartosuro. Setelah tua menjadi berhenti dan diizinkan. Lalu dia diberi tanah garapan sebagai pensiun di desa Godong. Ketika pasukan Belanda dan Pangeran Pakuningrat bertempur di situ, dia lalu mengungsi ke Wonokarto. Tetapi menantunya yang menggendongnya, Ki Ngabei Sorodipo, dibunuh sudah. Si tua pun kemudian juga dibunuh. Sangat heran orang yang melihat. Mayat ada di mana-mana, seperti jerami yang ditebas di sawah. 100 serdadu Dragonder bertindak berlebihan. Banyak popor senjata sampai pecah. Sesudah musnah orang sedesa, Obruk dan para mantri beserta ketiga bupati meninggalkan Wonokarto. Sangat banyak mendapat jarahan. Malamnya mereka sampai di Surakarta dan masuk ke istana melapor kepada sang raja semua yang terjadi. Sang raja berkata pelan, "Benar apa yang kau lakukan. Sekarang musuh sudah mundur semua. Yang di timur sudah bubar semua. Selatan juga demikian. Tak ada penaklukan desa kecuali yang sudah diduduki." Obruk sudah pamit keluar. Paginya datang surat dari Tuan Gubernur Semarang. Surat segera dibawa Obruk masuk ke istana.
Surat diaturkan kepada sang raja dan segera dibaca dengan seksama. Sang raja berkata pelan, "Obruk, surat dari Gubernur Hohenlohe memberitahukan bahwa dia akan menikah dengan anak Ideler Jakob Musel. Aku tidak berangkat menyaksikan si Hohenlohe menikah. Segera rundingkan dengan dua patih hari dan tanggal kepergianku dari kota, dan siapa yang berjaga, serta siapa yang akan ikut." Obruk melaksanakan perintah, segera keluar dan menemui dua patih. Terjadi kesepakatan Obruk dan patih. Hari Senin tanggal 1, sang raja akan berangkat. Yang berjaga negeri Adipati Sindurjo, Aryo Mloyo Kusumo, Tumenggung Kartonagoro, Pangeran Pakuningrat, dan Tumenggung Wirokuno. Selain yang disebut tadi, semua mengiringi ke Semarang. Adapun bupati di Tanah Mataram, keduanya, Tumenggung Jayawinoto dan Tumenggung Rojoniti, tidak ikut dan tetap berjaga di Mataram. Kerabat raja yang tinggal adalah Pangeran Buminoto beserta semua bawahannya. Adapun prajurit Belanda yang berjalan darat, sejumlah 40 orang menjaga Tandu Baginda, disertai 80 dragonder. Obruk dan patih setelah sepakat lalu masuk ke istana untuk melapor kepada sang raja. Semua kesepakatan sudah disetujui raja. Obruk dan kedua patih segera diperintah menyiapkan segala keperluannya. Tiba hari Senin tanggal 1, bulan Suro, tahun keberangkatan sang raja dari Surakarta, ditandai dengan jengkalan tahun Gunaning Resi Bahningrat atau tahun 1673 Jawa, bertepatan dengan 1748 Masehi. Para prajurit luber memenuhi jalan. Segenap bupati luar berjalan di depan. Bupati dalam berjalan di belakang. Putra mahkota, Kanjeng Pangeran Adipati Anom Amengkunagara Sudibyo Rajaputra Sang Narendra Mataram Mandiring Surakarta ikut menyertai keberangkatan sang raja ke Semarang. Rombongan besar sang raja selama 3 hari melakukan perjalanan. Gubernur menyambut kedatangan sang raja di sebelah utara Pudak Payung. Para bupati pesisir mendampingi dengan pengawalan 100 dragonder. Hohenlohe terlihat gagah, tampan menarik hati, dan sekarang badannya agak gemuk. Gubernur mendahului turun dari kuda, mendekati sang raja, lalu memeluk sambil menangis terseduh-seduh. Sang raja meminta kuda. Segera gubernur menyerahkannya. Kedua pembesar melanjutkan perjalanan dengan berkuda ke Pragoto, bakal tempat untuk menginap sang raja. Menjelang siang, sang raja sampai di Semarang. Ideler Jakob Musel sudah menyambut dengan kereta. Ideler sudah bertemu dan berpelukan dengan sang raja. Lalu dengan sopan, sang raja dipersilahkan naik satu kereta dengan Tuan Ideler. Sesampainya di loji Semarang, terdengar suara gending kodok ngorek, dibarengi musik dan suara gamelan coro balen. Meriam berdentum, menggelegar seolah meruntuhkan gunung. Sang raja dipersilahkan duduk. Ideler Jakob terkesan sangat menghormatinya. Dalam hati sang raja sangat heran melihat Ideler Jakob sangat mengasihi calon menantunya. Apa yang dilakukan Ideler Jakob sesungguhnya adalah membalas kasih sang raja yang sungguh tiada banding. Jam 7:30 malam, sang raja kembali ke Pragoto. Ideler Jakob mengantar bersama gubernur ke Pragoto. Sesampai di Pesanggerahan, Ideler Jakob dan gubernur kembali.
Malamnya tak diceritakan. Paginya Ider Yakob kembali datang bersama gubernur untuk menghadap sang raja. Sesudah duduk sebentar lalu berpamitan. 3 hari kemudian sang raja dan putra mahkota dimohon menyaksikan pernikahan gubernur. Ider Yakob yang menyusul sendiri ke Prakuto dengan membawa kereta yang akan dinaiki sang raja dan putra mahkota. Ider Yakob menggandeng raja ketika akan naik kereta. Ketika dipijak, tangga kereta patah besinya. Seketika sang raja tersungkur jatuh ke tanah. Ider Yakob sangat kaget, lalu lama memeriksa kereta. Tidak seharusnya pijakan tangga patah karena kuat perabotannya. Ider Yakob sangat heran dan berkata dalam hati, apakah sang raja akan marah kepadaku? Ider Yakob berkata dengan hati-hati. Sang raja dipersilahkan kembali duduk menenangkan diri. Ider Yakob segera menyuruh mengambil kereta pengganti. Ider Yakob sangat malu, tetapi disamarkan raut mukanya. Tak berapa lama kereta pengganti datang. Ider Yakob memohon sang raja dan Pangeran Adipati kembali naik kereta. Tidak berapa lama, sang raja turun dari Prakuto diiringi pasukan sampai tumpah ruah di jalan. Sesampainya di loji, lebih dari biasanya kumpeni mengaturkan hormat. Setelah selesai pernikahan pengantin, bersukaria sang raja dengan jamuan bermacam-macam. Jam 2:30 kembalinya sang raja ke pesanggrahan di Prakuto.